Ya, Yasmin, ini dari SMA 1 Sentani ya, silahkan. Ya, Bapak, benar. Tadi sudah disuntik vaksin? Siap, Bapak, sudah. 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 Berapa orang yang akan divaksin di SMA 1 Sentani? 600 siswa, Bapak. 600 siswa. Kalau Anda rajin mengikuti perkembangan COVID-19 di Indonesia dan mengamati grafiknya dari hari ke hari, kayaknya 3 hari terakhir ini Anda tentu akan mulai tersenyum. Kenapa? Karena mulai ada penurunan. Puncaknya beberapa hari lalu di mana kasus terkonfirmasi positif sampai 54.000 sekian, bahkan sampai 58.000. Nah, hari ini grafiknya turun di level 44.000 per hari. Orang lega, grafiknya mulai turun dan mudah-mudahan trennya turun terus. Tapi ada satu hal, belum tentu juga. Kenapa belum tentu juga? Karena tanggal 20 besok ada momen Idul Adha. Kalau masih ada masyarakat yang bandel, rame-rame potong kurban, bikin sholat id tanpa protokol kesehatan, ya beresiko grafiknya akan meningkat lagi, bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari puncaknya kemarin. Biasanya untuk melihat dampak dari sebuah kerumunan itu akan terasa mungkin 7 sampai 14 hari kemudian. Jadi kalau mau lihat dampak Idul Adha akan terasa sekitar ya tanggal 27 Juli sampai 4 Agustus nanti. Kita tahu nih banyak teman-teman yang kayaknya sudah sangat patuh protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana, Pak, jaga jarak kemana-mana, tapi kok tetap aja tertular. Iya, memang varian ini cukup berbahaya nih. Yang baru ini varian Delta yang dari India, bukan kayak kemarin-kemarin yang orang harus bertatap muka dan terbuka. Sekarang kabarnya itu sudah seperti lewat berpapasan saja dengan orang yang positif COVID itu bisa tertular. Dan yang paling menyedihkan kita sekarang itu banyak klaster-klaster keluarga. Satu keluarga semuanya kena COVID-19. Nah, kita kan nggak tahu interaksi keluarga ini kemana saja. Jadi kalau kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti ini, suasananya sudah sangat mengkhawatirkan seperti ini, nggak ada cara lain kita untuk mengantisipasi kemungkinan itu. Saya mungkin punya peluang kena tertular COVID cukup tinggi, sama tingginya seperti Anda semua. Artinya apa? Artinya even Anda mematuhi protokol kesehatan, tetap saja peluangnya kena juga. Jadi satu-satunya bagaimana kita bisa mengantisipasi agar kita, kalaupun tertular, tubuh kita sudah bisa melawan dengan baik. Caranya gimana? Satu-satunya cara ya dengan vaksin. Vaksin menurunkan resiko tertular dan fatal sampai lebih dari 90%. Oke, Anda terkena misalnya, tetapi mungkin karena sudah divaksin, imun tubuh Anda sudah terbiasa melawan virus yang masuk dalam tubuh Anda. Misalnya dari 1.000 orang yang divaksin mungkin hanya 10% saja yang tertular atau 100 orang yang tertular padahal dia sama-sama ada dalam suasana yang sangat beresiko misalnya di tenaga kesehatan. Nah, dari 10% yang tertular itu paling yang fatal itu ya cuma 1-2 orang. Artinya apa? Artinya vaksin itu sangat-sangat menurunkan resiko. Bukan berarti sudah divaksin tidak tertular. Mungkin saja ada beberapa kasus sudah divaksin lengkap tetap tertular. Tetapi resikonya diminimkan. Karena apa? Karena tubuh kita sudah terlatih untuk melakukan perlawanan terhadap virus yang masuk dari luar. Nah, makanya jangan kaget kalau sekarang pemerintah gencar banget nyuruh masyarakat divaksin. Target optimisnya kira-kira sampai 2,5 juta orang per hari yang divaksin.
Kenapa? Karena memang itulah satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Vaksin akan menciptakan imunitas komunal atau herd immunity. Dengan demikian maka mau tidak mau virusnya makin lama akan makin mati atau makin tidak bisa bereaksi lagi. Dan sialnya memang virus ini terus-menerus bermutasi. Sekarang ada varian Delta, ada varian Kappa, varian Gamma, itu memang menyebabkan kita menjadi galau. Dan orang-orang yang divaksin barangkali tetap kena. Tetapi satu hal yang paling penting, ketika tidak divaksin, resikonya lebih gila dan lebih tinggi dibanding tidak divaksin. Masalahnya, untuk sampai pada realisasi 2,5 juta per hari, kita nggak gampang juga loh. Ada banyak kendala teknis. Misalnya ya, kan vaksinnya harus disimpan di tempat yang suhunya rendah. Problemnya apakah fasilitas penyimpanan itu ada di mana-mana? Ada sampai di desa-desa pelosok. Itu menjadi persoalan. Bahkan kabarnya untuk pengiriman vaksin saja, itu kan juga nggak gampang. Misalnya dibutuhkan mobil box seperti mobil es krim itu. Jadi mungkin saja, ya bukan tidak mungkin loh, pemerintah bekerja sama dengan pabrik-pabrik es krim untuk meminjam mobilnya mengirim vaksin kita. Itu soal penyimpanan. Belum lagi soal ketersediaan vaksinator. Maksudnya orang-orang yang bisa menyuntik atau bisa melakukan vaksinasi itu. Iya, kita punya dokter, tapi dokter kita kan nggak sebanyak yang dibutuhkan dalam kondisi kayak gini. Dan mereka ada di rumah sakit, mereka ada di tempat-tempat yang memang hari-hari harus tetap melayani masyarakat. Mau tidak mau, pemerintah harus melatih vaksinator-vaksinator baru. Siapa itu? Mungkin mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang harus diturunkan juga, dilatih bagaimana caranya menjadi seorang vaksinator, para bidan atau mahasiswa-mahasiswa kebidanan, mahasiswa bidang keperawatan, ini kayaknya harus cepet deh, agar vaksin kita bisa masif gitu loh. Birokrasi yang lelet juga jadi kendala kita. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat akhirnya diperlukan. Jadi jangan cuma ngandelin birokrasi yang lelet, apalagi birokrasi Pemda. Problemnya ada beberapa Pemda yang belum dilantik misalnya, akhirnya babak belur. Yang kepala daerahnya belum dilantik, akhirnya babak belur. Kenapa? Mau jalan serba salah, nggak jalan masyarakat butuh. Ini juga menjadi problem tersendiri. Untuk ngejar vaksinasi ini, akhirnya pemerintah melakukan jemput bola. Sekarang ini misalnya sudah mulai ada program untuk mendatangi, bukan masyarakatnya disuruh datang ke sentra-sentra vaksin, tapi mungkin ada vaksinator mobile, ada vaksinasi mobile yang keliling-keliling kampung untuk mendatangi masyarakat. Siapa yang belum divaksin, oke kita vaksin. Iya, bagus. Door ini bagus, jadi artinya kita mendatangi dari rumah ke rumah. Juga vaksinasi di seluruh sekolah atau di sekolah-sekolah kita. Kenapa? Karena siswa kita sudah kelamaan kuliah atau katakanlah belajar daring. Kalau belajarnya cuma online, ini beresiko juga loh untuk menurunkan kualitas pendidikan kita. Jadi memang untuk memvaksinasi seluruh anak didik perlu juga vaksin di sekolah-sekolah itu digalakan. Agar apa? Agar kita bisa kembali kepada urusan normal. Masalahnya yang juga paling merepotkan, hoax tentang vaksin. Nah, inilah paling sialan buat kita. Kenapa? Kita tahu satu-satunya cara mengantisipasi dampak dari COVID ini adalah dengan jalan vaksin. Tetapi yang repot, hoax, berita bohong, berita palsu tentang vaksin disebar di mana-mana. Ini yang membuat kita enek. Karena apa? Karena hoax ini sama dengan membunuh masyarakat, membunuh kita semua. Jadi kita punya kewajiban untuk mengantisipasi dan menerangkan kepada masyarakat semua, pada tetangga kita, pada kawan kita, atau pada semua agar hoax-hoax ini tidak berkembang. Bayangin, saya pernah dengar ada ibu-ibu yang nggak mau divaksin, katanya apa? Katanya itu dulu ada cerita
tetangganya atau kenalannya divaksin, saudaranya. Jadi ceritanya itu saudaranya saudara tetangganya, kita nggak tahu benar apa enggak, habis divaksin buta katanya. Apa hubungannya? Ada juga tuh dai atau penceramah yang bilang vaksin itu ada chipsnya, dimasukin ke dalam tubuh. Lah gimana vaksinnya cair? Emang chips kayak apa? Itu kan harus dipikirin dengan baik. Tapi yang juga penting adalah kita tahu di antara merek-merek vaksin ini juga berantem, juga bersaing. Jadi saling, oh ini Sinovac buatan Cina jelek, ini begitulah. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya orang tidak percaya pada vaksin. Padahal di Indonesia hampir seluruh merek vaksin itu dibeli pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin kita. Kalau saya sih mikirnya semua vaksin ini pasti sudah diuji. Nggak mungkin kalau nggak diuji kemudian digunakan. Kalau sudah diuji dan terbukti efektif, kita nggak usah mikirin lagi deh apa mereknya, siapa produsennya. Kita nggak usah mikirin kayak gitu lagi. Karena kalau kita sok mikirin kayak gitu, problemnya bahaya sudah ada di depan pintu rumahmu. Keluargamu terancam, jiwamu terancam, jiwa anak-anak dan jiwa orang tuamu juga terancam. Jadi, tugas kita adalah terus-menerus mengedukasi publik agar mereka sadar. Karena apa? Karena kalau ada tetangga kita yang percaya atau yang anti vaksin itu nggak mau divaksin lalu terkena COVID, yang bahaya siapa? Yang bahaya kita juga. Kalau ada saudara kita yang ngotot nggak mau divaksin karena ada unsur babinya misalnya dengan hoax yang kayak gitu. Yang bahaya apa? Yang bahaya kita juga. Jadi kalau Anda nggak mau bahaya, orang-orang kayak gini perlu dibongkar isi kepalanya agar tidak menjadi racun buat kehidupan kita. Saya sih hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.